Indonesia, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah daratan dan lautan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sepanjang 5.193.250 km persegi. Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Jumlah penduduk Indonesia menurut hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Dan untuk melayani kebutuhan masyarakat, Indonesia mempekerjakan sebanyak 4.168.118 orang pegawai negeri sipil atau yang saat ini disebut sebagai aparat sipil negara atau ASN yang tersebar di tingkat pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Sejarah ASN di Indonesia dimulai sejak zaman kolonialisme, di mana pemerintah Belanda mempekerjakan abdi pemerintah dari kalangan bumi putra yang berstatus sebagai pegawai kelas bawah. Pada 25 September tahun 1945, pasca kemerdekaan di era Presiden Soekarno, terbentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, di mana Presiden Soekarno memutuskan bahwa pegawai-pegawai Indonesia dari berbagai jabatan ditetapkan menjadi pegawai negara Republik Indonesia. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dibentuklah Kantor Urusan Pegawai atau KUP yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri saat itu. Pengelolaan aparatur negara terus berlanjut sesuai dengan dinamika yang terjadi di Republik ini. Pada masa Orde Baru, era kepemimpinan Presiden Soeharto, pada bulan November tahun 1979, dibentuklah Korps Pegawai Republik Indonesia atau yang dikenal dengan nama Korpri, di mana semua pegawai negara terhimpun menjadi anggota di dalamnya. Kemudian pada tahun 2014, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai Negeri Sipil atau PNS berubah menjadi aparat sipil negara. Sistem rekrutmen ASN di Indonesia dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan dilakukan melalui dua cara. Pertama adalah talent scouting dengan melihat berbagai potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh calon pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kedua, rekrutmen reguler melalui formasi CPNS untuk menempati posisi di berbagai instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Manajemen ASN di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN di Indonesia berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. ASN sebagai sebuah profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Tugas ASN di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 antara lain melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, manajemen ASN di Indonesia mengalami berbagai dinamika. Tantangan utama yang dihadapi oleh ASN di Indonesia antara lain terkait netralitas ASN, terkait politik, profesionalitas dalam menjalankan tugas serta amanah, dan juga godaan korupsi. Guna mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi tersebut, pemerintah melalui kementerian terkait mengembangkan inovasi dalam perubahan sistem manajemen ASN dan mengimplementasikannya secara bertahap.
Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut yaitu melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini mendorong adanya perubahan dalam tata kelola sistem dan manajemen ASN di Indonesia. Pemerintah mendorong untuk diterapkannya sistem rekrutmen ASN berbasis kompetensi, mengimplementasikan sistem merit dalam pengelolaan ASN, menerapkan manajemen berbasis kinerja, dan mengakomodir pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi serta profesionalitas dari para ASN agar dapat bekerja secara optimal, efektif, efisien, sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika Indonesia berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi, khususnya terkait sistem manajemen ASN, tentunya harapan untuk terjadinya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan di berbagai sektor publik lainnya dapat diwujudkan sesuai dengan cita-cita bersama. Dan profesionalitas ASN juga dapat berkontribusi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih sesuai prinsip-prinsip good governance, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal, efektif dan efisien, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat diwujudkan.